tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa
Saya di sini akan bercerita tentang kesaksian saya waktu tahun 2016 sampai 2020, yaitu yang dulunya saya itu terkena sakit kanker nasofaring stadium 4. Ya, awal mulanya itu saya pergi ambil nilai dari sekolah untuk ambil nilai berenang. Ada air masuk di telinga. Akhirnya ada benjolan yang muncul di leher di bagian bawah di kanan. Awalnya itu tidak apa-apa, macam biasa-biasa saja. Tapi lama-kelamaan membesar dan itu rasanya sakit. Ya, sejak mulai membesar, saya dan orang tua saya pergi ke dokter untuk memeriksakan benjolan yang ada di leher saya. Awalnya itu dokter masih tidak tahu benjolan itu apa. Dokter tidak tahu itu tumor atau kanker. Ya, akhirnya saya dibawa ke sana kemari, diperiksa lagi, periksa lengkap, tapi yang dicurigai itu TBC. Akhirnya saya disuntik TBC. Beberapa hari kemudian saya dicek ulang, ternyata saya negatif TBC. Dan akhirnya kami balik lagi ke rumah. Tidak ada kepastian yang didapat, tapi lama-kelamaan benjolannya semakin besar, dan akhirnya sudah sangat besar dan terasa sangat sakit. Sakitnya itu luar biasa. Saya tidak bisa kalau tidak minum obat, harus minum obat paling sakit terus, sampai saya hampir overdosis karena obat paling sakit. Jadi waktu sudah makin terasa sakitnya, akhirnya saya dirujuk lagi ke Makassar. Sampai di Makassar dokter lagi periksa, dan akhirnya dia curigai ini adalah tumor koli. Ya, untuk dipastikan itu mau diambil sampel, caranya itu disuntik, dan alat sedotnya itu luar biasa sakitnya. Disuntik lalu diserut-serut dari dalam, tapi tidak ada cairan yang keluar, dan akhirnya diperiksa tidak ada lagi, tidak pasti bahwa ini adalah tumor koli, dan dokter tidak tahu ini sakit apa. Dan berapa bulan berjalan, semakin bengkak juga, sampai di bawah mata pun juga sudah mulai bengkak, dan sampai benjolan yang ada di sini sudah mulai menular ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Dan akhirnya keluarga diberitahu sama ibu pendeta Jumiatmi, ibu pendeta kami yang bahwa ada pengobatan yang bagus di Malaysia. Akhirnya kami kumpul dana untuk pergi ke sana memeriksakan penyakit saya dan berobat. Ya, sampai di sana saya langsung diperiksa lengkap. Dan ya, sebelum saya ke sana kan kami masih bingung tentang dananya itu kan, karena sangat-sangat besar untuk melakukan pengobatan di Malaysia. Akhirnya saya mendapat penglihatan malam. Saya tidur dan saya dapat mimpi saya bertemu Tuhan Yesus, dan di saat itu Tuhan Yesus sedang menjamah orang-orang sakit. Dan akhirnya saya pun dengan bapak saya datang, dan bapak saya bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, bagaimana tentang rencana kami ke Malaysia? Dan akhirnya Tuhan pun menjawab, ya, kalian harus ke sana karena itu jadi alam. Dan setelah itu Tuhan melanjutkan untuk menjamah orang-orang sakit. Dan paginya itu saya bangun, saya kasih tahu orang tua saya bahwa semalam
saya dapat mimpi seperti ini. Dan waktu itu ya sudah mulailah diusahakan sekali untuk kumpul uang. Akhirnya mobil nenek yang ada di kampung itu dan sebagainya digadaikan untuk ini dananya. Dan setiba di Malaysia saya pun diperiksa lengkap, mulai dari CT scan, rongsen, dan sampai biopsi gitu. Dan sesudah itu hasil CT scan-nya keluar, hasil rongsen semuanya, dan dokter sudah geleng-geleng kepala waktu itu. Dia bilang ini sudah sangat terlambat, ini sudah kansernya sudah sangat ganas, sudah menyebar masuk ke otak, mata, paru-paru sebelah kiri, dan sudah mau lagi menyebar ke paru-paru sebelah kanan, dan masuk lagi ke dalam tulang-tulang. Dan waktu itu juga saya sudah sangat sekarat, saya sudah tidak bisa jalan lagi. Ditambah juga hidung saya sudah tidak bisa bernapas karena ada tumor yang menjepit di dalam. Jadi dokter rencanakan untuk biopsi. Pada saat saya mau dibiopsi, saya sudah dimasukkan ke ruangan penenangan untuk dianestesi. Waktu di ruangan penenangan, saya pun takut. Saya takutnya luar biasa. Saya takutnya kalau nanti saya habis dibius saya sudah tidak bisa bangun lagi, karena sakit yang saya rasakan itu sudah luar biasa. Dan saat itu juga saya menangis, meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong sertai saya, berikan saya kekuatan ya Tuhan. Akhirnya saya memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan lagu yang saya nyanyikan itu ialah Saat Tak Melihat Jalanmu. Lagu itu seperti ini. Saat aku tak melihat jalanmu, saat aku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Setelah saya berdoa dan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, saya lihat ada Tuhan antara sadar dan tidak sadar. Saya lihat ada Tuhan berdiri di samping saya. Dia memegang tangan saya dan dia berkata, "Jangan takut, aku ada di samping." Dan setelah itu saya pun tidak takut lagi untuk menjalani semua pengobatan yang kedepannya. Akhirnya saya dianestesi dan saya pun tidak sadar. Dan saya bermalam di rumah sakit selama 1 malam, dan besoknya itu hasil biopsinya keluar. Dan hasil biopsinya itu ya itulah, kanker masuk paru stadium 3 ya, stadium 3. Dan akhirnya di situ dokter sarankan untuk kemoterapi untuk yang pertama kali. Waktu itu saya memang masih agak takut untuk kemoterapi. Ya, tapi jangan, saya tetap kuat untuk menjalaninya karena saya tahu saya sudah dapat penglihatan bahwa Tuhan ada di samping saya. Dan setelah itu kemoterapi pertama pun saya jalani. Setelah kemoterapi pertama itu saya rasa tambah sekarat. Semua tubuh makin terasa sakit. Saya tidur di ranjang itu juga sudah serasa tidak bisa bangun lagi karena paru-paru saya pun sudah ikut sakit. Tarik nafas sudah sakit. Mau balik kiri balik kanan tidur itu sudah tidak bisa karena paru-paru di dalam sudah terlalu sakit, karena ada tumor yang di dalam yang sudah luar biasa. Dan
saya tetap kuat, dan malamnya juga itu saya ingin sekali dipeluk Yesus. Dan bertepatan pada malam itu kan mama saya dan tante saya yang mengantar saya berobat itu ikut ibadah yang ada di Malaysia, dan ibadah itu dipimpin oleh Pastor Bolinio. Dan ya, dia juga itu sebagai malaikat penolong yang Tuhan kirimkan kepada kami untuk berbicara kepada dokter dan memberitahukan dokter mana yang bagus. Jadi malamnya itu mereka ikut ibadah, dan saya tinggal di rumah pastor tersebut, jadi tidak di kebun biaya. Malam itu saya istirahat di rumah karena sudah tidak kuat bangun lagi, sudah tidak kuat mau jalan, mau ikut ibadah. Jadi mama saya yang pergi dari rumah saya. Di gereja itu mereka dapat penglihatan. Ada seorang pengkhotbah dapat penglihatan bahwa saya sedang dipeluk Tuhan Yesus. Dan memang pada saat itu saya ingin sekali peluk Tuhan Yesus, dan ya ternyata saya rasakan. Jadi ya setelah itu besok paginya saya bangun lagi, saya ya menjalani hari-hari seperti biasa di atas tempat tidur, dan ya puji Tuhan benjolan juga di sini itu sudah mulai berkurang, semuanya sudah mulai berkurang, dan rasa sakitnya pun sudah mulai berkurang. Dan saya jalani lagi kemo kedua dan seterusnya sampai ke 6 kali. Dan akhirnya setelah selesai kemo 6 kali, kami pulang istirahat. Dan setelah itu kami cek lagi ke Malaysia, ternyata masih ada tumor di bagian kelenjar getah bening di bagian perut. Jadi itu lagi di kemo lagi 3 kali, dan rambut pun sudah botak, sudah habis rambut, tidak ada lagi. Dan saya tetap jalani semuanya karena saya tahu Tuhan selalu beserta dengan saya, dan Tuhan juga memberikan kekuatan. Dan setelah itu radioterapi pun dijalankan dan kemo pun dijalankan. Dan selama radioterapi saya juga tidak bisa makan selama 1 bulan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, karena radioterapi itu pakai radiasi, dan radiasinya itu sangat kuat. Jadi leher saya itu melepuh. Waktu leher saya di radioterapi melepuh sampai kulit saya terkelupas, dan di dalam mulut saya itu penuh nanah. Dan di situ ya saya makin lemah juga. Tapi ya syukur puji Tuhan, benjolannya sudah mulai hilang di situ. Dan akhirnya itu saya tetap jalani saja. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian saya datang lagi, dan dokter bilang ini ada lagi tumor di paru-paru. Dan dokter di situ berterus terang bahwa tipe kanker saya ini adalah tipe kanker yang susah diatur. Maksudnya kalau hilang ada lagi muncul. Karena waktu itu sudah sangat lambat untuk dibawa. Jadi saya harus di kemo terus dan harus menjalani pengobatan kanker terus. Jadi di situ kami bingung tentang dananya. Di mana lagi kami mau dapat dana untuk menjalani pengobatan kanker terus menerus, karena seperti ini. Akhirnya karena waktu itu juga ada tumor di paru-paru saya dan di hati saya. Jadi dokter sarankan untuk saya PET CT scan. PET CT scan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya lengkap. Dan nanti di dalam PET scan itu kentara ada merah-merah, bintik merah itu adalah sel kanker. Dan harga PET CT scan pun itu mahal, harga Rp4.000. Kalau dirupiahkan itu sekitar, kalau per sekarang itu hampir 14 jutaan lah.
1 kali CT scan. Dan waktu itu juga dokter sarankan untuk CT scan di rumah sakit lain, yaitu di Kuala Lumpur. Dan waktu CT scan di Kuala Lumpur, kami bilang mumpung yang punya rumah sakit juga itu sering bantu orang yang sakit cancer, membantu dalam keuangan begitu, dia bantu untuk kurangi harga ininya. Dan waktu itu dia bersedia membantu saya. Dan waktu itu kami juga sedang diantar oleh jemaat dari pastor yang ada di Malaysia, yang di Malaka. Dia antar kami untuk bertemu dengan yang punya rumah sakit tersebut untuk katakan terima kasih karena sudah dibantu, karena memang waktu itu kami sudah tidak punya uang. Dan akhirnya dibantu yang PET CT scan itu di rumah sakitnya itu harga Rp2.000, dan dia kurangkan jadi sisa 1.500. Jadi kami mau bertemu dengan dia untuk berterima kasih. Dan pada saat bertemu dengan dia, Tuhan menjamah hatinya. Akhirnya dia mau menerima saya untuk berobat di rumah sakitnya secara gratis. Haleluya. Semuanya itu dari kemo, dari terapi, dan makanan diberikan secara gratis. Padahal waktu itu keuangan kami juga sudah sangat sudah habis, sudah tidak bisa lagi. Dan puji Tuhan waktu itu kami dapat lagi pengobatan yang gratis. Dia bilang sampai tuntas saya akan danai pengobatannya. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan mengirimkan lagi salah satu malaikat penolongnya, yaitu Mary. Kami pun di situ langsung menangis, terharu gitu, betapa luar biasanya kuasa Tuhan yang memberikan pengobatan kemo secara gratis, karena pengobatan kemo itu tidak murah. Ya, dan setelah itu saya jalani terus pengobatannya. Ya. Puji Tuhan, kemarin saya waktu bulan 6 saya di PET scan, ya cancer itu sudah mulai bersih, dan sampai sekarang pun ya sudah mulai membaik. Sudah hampir 100% pulih seperti dari kala. Dari sini saya dapat bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Tinggal saya harus percaya bahwa Dia selalu ada di samping saya dan menemani saya, menolong saya di saat saya sudah mau tumbang. Ya, memang jujur waktu itu saya sudah serasa kayak sekarang sudah tidak bisa bangun, sudah tidak bisa jalan. Tapi syukur puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Ya, itu kesaksian saya. Sekian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut takkan bersamaku. Ku berserah. 'Cause if you think I'm such a